Semakin tinggi lintangnya, semakin dingin iklimnya. Kira-kira begitu. Nah, semakin rendah lintangnya, semakin banyak mendapatkan sinar matahari sehingga iklimnya pun semakin panas. Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita lanjutkan ke penjelasan yang lebih rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi iklim geografi SMA sekaligus membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bola. Baik, secara umum definisi iklim itu adalah kondisi atmosfer yang meliputi wilayah luas serta dalam jangka waktu yang panjang ataupun lama. Salah satu jenis iklim yang membuktikan bahwa bumi berbentuk bola ini adalah klasifikasi iklim matahari. Jadi ini juga didasarkan atas letak lintang suatu wilayah. Ini ada 0 derajat, 23,5, semakin naik semakin tinggi ya. Puncaknya di ujung kutub utara itu 90 derajat lintang tinggi, dan bawah juga 90 derajat lintang selatan. Semakin tinggi lintangnya, semakin dingin iklimnya. Kira-kira begitu. Nah, semakin rendah lintangnya, semakin banyak mendapatkan sinar matahari sehingga iklimnya pun semakin panas. Bagaimana bisa seperti itu? Mari kita lanjutkan ke penjelasan yang lebih rinci. Bukti bumi bola. Jadi ketika matahari ini menyinari bumi, ini sinarnya karena lengkung bumi atau bentuk bumi yang melengkung ini berbentuk bola ini, sinar matahari yang diterima bumi ini tidak merata. Artinya ada wilayah yang mendapatkan fokus sinar matahari secara intensif, namun ada pula beberapa wilayah yang semakin tidak mendapatkan intensitas matahari. Dari gambar yang kita lihat ini, matahari fokusnya berada di 23,5 lintang utara ya, garis warna hijau. Sedangkan untuk khatulistiwa ini masih mendapatkan sinar matahari meskipun tidak sepanas di 23,5 derajat lintang utara. Namun di wilayah lain seperti 23,5 lintang selatan maupun kutub ini sangat sedikit mendapatkan sinar matahari. Maka dari itu tak heran ketika wilayah kutub utara maupun kutub selatan ini terbentuk lapisan es ataupun gletser karena sangat jarang terkena sinar matahari akibat bentuk lengkung bola bumi. Begitu kira-kira. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan bumi datar? Kalau bumi datar gambarnya kan seperti ini ya. Artinya ketika ada matahari yang menyinari, semuanya akan terpapar secara merata. Jadi tidak ada wilayah yang tidak mendapatkan sinar matahari. Jadi semuanya harusnya beriklim tropis atau beriklim panas. Kemudian letak kutub menurut teori bumi datar itu kutub utara berada di tengah, sedangkan kutub selatan berada di tepi bumi datar. Ini pun juga sulit dijelaskan. Berbeda dengan yang sudah kita bahas tadi, kutub utara berada di atas bagian bumi, kutub selatan berada di bawah bagian bumi, itu akibat sangat jarangnya terkena sinar matahari. Tentu ini PR ya bagi penganut bumi datar. Bagaimana bisa kutub utara dan kutub selatan itu dilapisi oleh salju atau es, padahal kalau bumi berbentuk datar, ini panasnya akan diterima secara merata di seluruh permukaan bumi. Demikian, semoga bisa memberi manfaat dan semakin meyakinkan bahwasanya bumi kita berbentuk bola. Terus
pantau channel kami, konten-konten kami, subscribe, share, agar kami terus menyajikan konten-konten yang lebih dan lebih berkualitas. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.